Baik, kita mulai saja pelajaran kita pada malam hari ini. Pertemuan pertama, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau Civics Education. Nah, baik, sebelum kita mulai pelajaran kita malam hari ini, seperti biasa ada baiknya kita mulai pelajaran kita dengan berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selamat malam, Mbak Nuriani ya. Jadi kita berdoa menurut ajaran dan agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, amin. Jadi baik, sekali lagi saya menyapa selamat malam. Selamat datang di kelas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada hari Sabtu tanggal 10 bulan September tahun 2016 pukul 9.45. Seharusnya ini pukul 9.15. Nah, pukul 9, maaf. Jadi kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ganda Christian Panggabean. Mas dan Mbak sekalian bisa memanggil saya Ganda. Sebelumnya kita sudah pernah bertemu di kelas sejarah angkatan 3 semester lalu. Dan sekarang saya kembali lagi sebagai tenaga pengajar untuk kelas PPKN dalam 1 tahun ini. Baik, sangat senang sekali saya bisa berjumpa walaupun via online. Nah, saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan kita pada malam hari ini. Saya tidak tahu apakah ada mahasiswa, ada siswa atau peserta didik yang baru atau ada peserta didik yang keluar. Jadi saya himbau kepada ketua kelas atau pengurus kelas, setelah kelas ini tolong dikirimkan nama-nama beserta dengan nomor induk siswanya kepada saya atau absensinya kepada saya setelah kelas kita usai. Kalau bisa mohon dengan segera, jadi saya bisa langsung mengisi daftar-daftar absensinya. Ya, saya akan usahakan sebaik saya mungkin, setanggung jawab saya mungkin untuk membawa Mas dan Mbak sekalian lulus ujian negara ya, ujian nasional. Ya, tidak apa-apa Mas Priyono. Jadi tolong dikirim setelah kelas kita dimulai. Nah, seperti biasa metode pelajaran saya adalah tidak untuk kelas ini ya. Jadi sekarang saya menggunakan metode pelajaran menggunakan musik. Jadi musiknya sedikit terdengar, namun suara saya cukup jelas. Jadi ini untuk menghilangkan rasa-rasa ngantuk atau rasa-rasa boring ketika belajar, rasa-rasa yang membosankan ya. Nah, sebelumnya saya juga harus menjelaskan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari dalam waktu 1 semester ini. Maaf, dalam waktu 1 tahun ini. Jadi kita akan mulai dari bab 1. Jadi di bab 1 ini ada namanya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi dalam bab ini terdiri dari 3 bab, 3 subbab. Yang pertama itu adalah substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Jadi apa yang menjadi substansi hak asasi manusia dalam Pancasila? Saya juga yakin dan percaya bahwa Mas dan Mbak sekalian yang ada di sini sudah mempelajari apa itu sebenarnya hak dan apa itu sebenarnya hak asasi dan apa itu manusia. Apakah hak asasi juga memiliki batas? Ya, tentu saja batas-batas itu adalah kewajiban asasi manusia. Hak asasi adalah menerima hak, sedangkan kewajiban adalah tidak melanggar hak orang lain. Itu batas-batas hak asasi manusia. Lalu ada juga namanya bagian B, subbab bagian B itu tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Apa-apa aja contoh dari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia? Apakah teror termasuk salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia? Apakah hukuman mati itu termasuk salah satu pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia? Atau seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak asasi itu? Bagaimana standar atau definisi yang benar oleh negara tentang hak asasi manusia di Indonesia, dan sejauh mana negara menjamin hak-hak asasi manusia, dan sejauh mana pula kesadaran mahasiswa lagi masyarakat Indonesia mengetahui kewajiban asasi manusianya.
Lalu yang ketiga itu adalah upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi bagaimana upaya menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia? Apakah melalui hukum atau melalui cara-cara yang tidak tidak rasional? Contohnya juga melakukan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Baik, saya saja baru menerima ini kiriman dari Mas Priyono. Jadi saya sebentar mau cek ini ada berapa siswa atau peserta didik sebenarnya untuk angkatan 3. Jadi sambil kita membaca sambil seperti handphone saya menghadapi masa-masa yang reses ya. Ini maksudnya bagaimana Mas Priyono? Ada tanda kuning, ada tanda merah. Tanda merah itu artinya mahasiswa. Oke. Saya sudah baca. Mulai semester 4 tidak aktif, warna kuning pulang Indonesia. Artinya untuk semester ini siswa-siswa yang ditandai dengan warna kuning tidak mengikuti kelas kita sama sekali ya Mas. Saya ingin konfirmasi secara langsung. Jadi saya bisa pastikan bahwa mereka tidak mengikuti kelas saya selama 1 semester ini. Baik, sekitar 12 orang yang aktif, murid baru 2 orang. Oke, untuk selanjutnya akan saya tanyakan langsung setelah kita menghabiskan kelas kita pada hari ini ya Mas. Baik, 2 orang yang baru. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Jadi dalam bab 1 itu kita akan mempelajari tentang hak asasi manusia. Tadi seperti yang di awal saya katakan, subbab pertama itu tentang substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Yang kedua adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Lalu yang ketiga, bagaimana upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Lalu pada bagian kedua atau bab kedua kita akan mempelajari tentang pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman. Baik, dalam pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman ini terdiri dari 3 subbab. Yang pertama itu adalah pengelolaan keuangan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana pengelolaan keuangan negara kesatuan kita, bagaimana cara kita meningkatkan daya saing, terutama penguatan mata uang rupiah terhadap dolar atau penguatan mata uang rupiah di mancanegara. Lalu yang kedua adalah peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ini lebih berfokus kepada bagaimana BPK menjaga stabilitas keuangan negara dan juga menjaga stabilitas kuatnya rupiah terhadap dolar. Itu kembali lagi tentang mata uang. Lalu seberapa banyak penggunaan rupiah di mancanegara itu juga sangat berkaitan. Jadi ini akan kita bahas dan kita kupas di dalam bab 2 di subbab B ya. Lalu yang ketiga itu adalah penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi bagaimana penyelenggaraan kekuasaan kehakiman? Sepertinya saya juga sudah sangat yakin bahwa
Mas dan Mbak sekalian mempelajari apa itu sebenarnya kehakiman. Jadi seperti saya katakan, ada namanya trias politika, ada 3 kekuasaan di Indonesia. Yang pertama itu adalah kekuasaan eksekutif, yang kedua adalah kekuasaan yudikatif, yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, yang mana setiap kekuasaan ini memiliki peran masing-masing. Kalau misalnya eksekutif adalah menjalankan, mengeksekusi setiap uh, tujuan-tujuan yang ingin dicapai, sedangkan legislatif berperan sebagai pembuat peraturan perundang-undangan yang akan dieksekusi oleh eksekutor. Lalu yang ketiga itu adalah yudikatif, yang bagaimana tugasnya mengawasi peran dari legislatif beserta dengan peran dari eksekutif di Indonesia. Apakah suara saya cukup jelas untuk didengar atau apakah saya terlalu cepat berbicara? Baik, kalau begitu suara saya cukup jelas. Baik, selamat malam Mbak Rika, tidak apa-apa. Terima kasih Mbak Nuriani. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari materi bab ketiga, yaitu tentang perkembangan pengelolaan kuasa negara di pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Sekali lagi saya baca, perkembangan pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Jadi di sini bisa dikatakan juga bagaimana negara melakukan pengelolaannya di pusat maupun daerah. Ingat, Indonesia itu memiliki namanya otonomi daerah. Jadi setiap daerah itu memiliki otonominya masing-masing, memiliki otoritasnya masing-masing. Dan kita juga harus mengingat bahwa pusat itu dibantu oleh daerah. Jadi pusat benar-benar harus mengontrol, tetapi bukan berarti otoriter, karena pusat memberikan otonomi daerahnya masing-masing. Malah kalau misalnya bisa kita katakan pusat tidak akan bisa. Pusat di sini saya katakan ibu kota ya. Ibu kota Indonesia tidak akan bisa mengontrol daerah-daerah yang ada di Indonesia, karena Indonesia memiliki namanya banyak wilayah. Maaf Mbak, saya pertama ini harus menjelaskan dulu materi-materi kita yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan nanti saya akan membalikkan slide kita pada bab 1. Jadi kewajiban saya yang pertama itu adalah membalikkan slide saya pada malam hari ini. Atau saya juga bisa uploadkan sekarang di grup KPC ya, grup KPC Angkatan 3. Jadi saya upload sekarang ya. Jadi Mbak dan Mas kalian bisa mendownloadnya sekarang. Sebentar ya, saya upload. Saya upload file PDF ya. Sebenarnya oke. Wait. Saya tidak bisa temukan filenya di mana ini.
Sepertinya saya ada masalah untuk mengupload filenya, jadi saya tidak bisa upload sekarang. Mungkin nanti setelah eh, kelas kita selesai baru saya akan upload. Jadi biar saya tahu apa masalahnya, apa masalah komputer saya atau bagaimana ini, saya kurang tahu. Tadi saya bisa download, tapi sekarang saya tidak bisa lagi karena saya simpannya di dalam ini saya stores online, jadi data penyimpanan online. Saya akan lanjutkan ya. Jadi kita berbicara tentang pusat dan daerah, berbicara tentang otonomi daerah, bagaimana daerah membangun daerahnya secara mandiri tanpa harus berkoordinasi langsung dengan pusat, tanpa harus meminta perhatian langsung dengan pusat. Namun bukan berarti mandiri itu mandiri tanpa perlu ada campur tangannya pusat. Dalam hal ini itu juga salah. Nah, jadi dalam perkembangan pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia terdiri dari 4 subbab. Yang pertama nanti kita akan mempelajari namanya tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia. Jadi kita akan mempelajari visi dan misi dari negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui di awal-awal pertemuan, visi dan misi Indonesia itu adalah bagaimana mengaplikasikan, lalu melaksanakan, lalu membudidayakan, menghidupkan apa yang menjadi nilai-nilai dalam Pancasila itu, ya, dimulai dari ketuhanan sampai keadilan sosial. Lalu bagaimana mewujudkan hak asasi manusia itu sendiri. Lalu bagaimana negara dapat menjamin hak asasi manusia. Lalu sekali lagi saya juga minta kepada Mas Priyono ya, sebagai ketua kelas kita di sini untuk tidak lupa mengabsensi atau mencatat nama-nama siswa yang hadir pada hari ini. Jadi setelah kelas selesai, tolong langsung dikirimkan ke saya nama-nama peserta didik yang hadir pada pertemuan kita malam ini. Jadi akan saya lakukan seobjektif mungkin untuk mengurangi rasa ketidakadilan dalam pemberian nilai. Ya, Mas? Baik. Lalu di sini ada pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Lalu pengelolaan kekuasaan negara di daerah menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Lalu seperti yang saya katakan tadi, ternyata benar ada namanya pembagian urusan pemerintahan. Itu makanya kenapa ada namanya pemerintah daerah, yaitu untuk membantu pemerintah pusat dalam mengelola dan mengkoordinasikan diri antara daerah-daerah satu dengan yang lain, beserta juga mengkoordinasikan diri pemerintah daerah dengan warga atau masyarakat daerah setempat. Jadi memang sedikit rumit, namun harus kita akui bahwa mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini tidak hanya mempelajari tentang sistem pemerintahannya, namun juga kita harus mempelajari tentang pola-pola kehidupan masyarakatnya. Jadi ini sangat sinkron dan relevan antara hubungan masyarakat dengan antar masyarakat, begitu juga hubungan negara dengan negara, dan begitu juga dengan hubungan negara dengan warga negara. Ini sangat berkaitan. Lalu pada bab yang keempat, kita akan mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalau misalnya tadi di bab awal kita mempelajari tentang apa itu menjadi substansinya hak asasi warga negara, hak asasi manusia. Sekarang kita akan mempelajari kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajibannya. Jadi ada 3 subbab di sini. Yang pertama itu adalah hakikat hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Lalu yang ketiga adalah upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Bagaimana hakikat hak dan kewajiban warga negara? Apakah kewajiban dan hak warga negara itu sama dengan kewajiban dan hak asasi manusia? Apakah ada perbedaan di antara warga negara dan manusia, ataukah warga negara dan manusia didefinisikan sebagai hal yang sama, sebagai salah satu produk yang sama, atau sebagai salah satu aktor karakter yang sama? Itu nanti kita akan pelajari di bab 4 bagian A. Lalu selanjutnya itu adalah kasus pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Kasus-kasus seperti apa ya yang termasuk dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Apakah pelecehan seksual termasuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Apakah pencurian termasuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara? Ataukah tidak membayar pajak termasuk pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Ataukah sebenarnya itu tidak sama sekali hak dan itu juga tidak termasuk sebagai suatu kewajiban, jadi tidak ada yang terlanggar di sana? Lalu yang ketiga itu upaya penanganan. Bagaimana upaya kita untuk menangani pelanggaran hak ini? Bagaimana upaya kita untuk menyelesaikan atau mencari beberapa solusi dalam meredam dan menyelesaikan masalah-masalah ini? Jadi kita harus melihat kepada penyelesaiannya, problem solving ya. Lalu peran Indonesia dalam hubungan internasional. So what is the role of Indonesia in international? Bagaimana peran Indonesia? Apa peran Indonesia? Jadi daerah maaf campur-campur. Ada 3. Yang pertama itu adalah pola hubungan internasional yang dibangun di Indonesia. Yang kedua itu adalah perjanjian internasional yang dilakukan di Indonesia. Lalu kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Jadi kita berbicara dengan international relationship, hubungan internasional. Apakah hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara internasional itu baik? Bagaimana proses hubungan internasional di Indonesia? Bagaimana mencapai suatu kesepakatan atau agreement antara Indonesia dengan Indonesia dengan negara-negara luar, termasuk Malaysia, di Southeast Asia, Singapura, Brunei, Filipina, ataupun negara-negara di Eropa atau negara-negara sekutu seperti United States, Australia, dan sebagainya, atau dengan negara-negara Timur Tengah seperti Iran, Irak, Arab Saudi, atau Mesir di Afrika Selatan juga. Bagaimana proses diplomatisasinya? Lalu bagaimana perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia? Apakah Indonesia juga ikut mengaktualisasikan perjanjian itu, atau namanya dalam bahasa hukum kita sebut ratification, meratifikasi setiap peraturan-peraturan atau perjanjian yang telah dilakukan terutama oleh United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu yang ketiga itu kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. So, jadi diplomat ini diplomator ya, yang berada di luar negeri seperti di kementerian atau perwakilan di setiap negara. Bagaimana kedudukan mereka? Apakah mereka itu disamakan atau mereka dispesialisasikan, atau mereka memiliki otoritas terhadap daerah mereka? Itu yang akan kita pelajari di bab 5. Lalu di bab 6 itu kita akan mempelajari namanya strategi Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara. Jadi ini lebih ke khusus dalam pertahanan ya, pertahanan dan sekaligus juga bagaimana. Jadi once again kita akan membahas tentang problem solving, menyelesaikan masalah. Jadi di sini ada 2 subbab. Yang pertama itu adalah strategi mengatasi berbagai ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perlu saya tegaskan juga bahwa ketika kita berbicara tentang ancaman itu belum tentu itu berasal dari luar. Bisa saja itu berasal dari dalam juga. Bagaimana mahasiswa lagi. Saya mau bilang mahasiswa. Kenapa saya
bilang mahasiswa dari tadi ya. Bagaimana negara dapat mengatasi atau mencegah berbagai ancaman dalam membangun persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Nowadays kita bisa lihat bahwa banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi negara. Ketika saya katakan negara, itu definisinya kita harus samakan persepsi. Negara, ketika saya berbicara tentang negara, saya berbicara tentang pemerintah dan masyarakatnya. Saya tidak hanya berbicara tentang pemerintah, ataupun saya tidak hanya berbicara tentang masyarakat, tetapi saya berbicara tentang masyarakat sekaligus pemerintahnya. Jadi bagaimana negara ini untuk mencegah terjadinya ancaman dalam membangun persatuan kesatuan bangsa Indonesia? Seperti yang saya katakan tadi, nowadays banyak hal yang telah memicu dan membuat lingkungan sosial di masyarakat itu sempat resah. Intoleransi, jadi tidak adanya rasa toleransi, sekaligus juga tidak adanya rasa tenggang rasa, itu merupakan salah satu ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan. Ingat, ketika kita berbicara satu, bukan angka satu yang menjadi masalah, tapi bagaimana kita menyatukan persepsi kita, lalu mengukuhkan persaudaraan kita sebagai negara kesatuan. Karena bentuk negara Indonesia itu adalah negara kesatuan. Jadi kita harus bersatu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk strategi ya, salah satu strategi mengatasi ancaman dari dalam. Dan bagaimana ancaman dari luar? Seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 oknum negara yang akan melakukan proses penanganan terjadinya ancaman. Pertama itu pastinya TNI. TNI akan Tentara Indonesia ini akan menjadi barisan terdepan dalam mencegah adanya ancaman-ancaman dari pihak-pihak luar. Lalu yang kedua itu adalah kepolisian. Bagaimana polisi mampu menjaga atau mengatasi dan juga mengayomi masyarakat-masyarakat sehingga terjadi kesejahteraan dan keamanan sosial di lingkungan masyarakat Indonesia. Yang ketiga itu adalah oknum yang paling penting sebenarnya, karena oknum-oknum yang paling penting ini adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi bagaimana masyarakat Indonesia ini sebenarnya mengontrol, memanage dan mengawasi masyarakat lainnya, sehingga terbentuklah namanya kesatuan dan persatuan. Ini adalah 3 oknum negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk ancaman dan juga membentuk bentuk-bentuk dari kekacauan di Indonesia. Sejauh ini apakah paham? Baik, saya hanya memastikan saja kalau saya tidak hanya ngomong sendiri di sini. Jadi saya ingin memastikan bahwa eh, Mas dan Mbak sekalian juga ikut mendengar apa yang saya katakan. Terima kasih Mbak Nuryani, terima kasih Mbak Mila, terima kasih Mas Priyono. Selanjutnya, bab terakhir kita akan membahas tentang dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI dan negara federal. Dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan negara federal atau negara serikat. Jadi di sini ada 2 subbab. Yang pertama, proses penyelenggaraan negara dalam konteks negara Republik Indonesia. Ingat tadi bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita akan kupas tuntas apa yang dimaksud dengan kesatuan, apakah contoh-contoh dari negara kesatuan, negara apa saja di dunia ini yang memiliki bentuk negara kesatuan, dan apa yang menjadi keunggulan dari negara kesatuan. Dan kita juga akan mengkupas tuntas apa yang menjadi kelemahan dari negara kesatuan. Apakah bentuk-bentuk negara di dunia ini memiliki kelemahan dan kelebihan, dan juga kenapa harus ada kelemahan dan kelebihan. Lalu selanjutnya kita akan beralih dalam proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme atau serikat. Jadi apa saja negara-negara yang federal, apa saja kelemahan dan apa saja kelebihan. Dan dari antara 2 bentuk negara ini, manakah yang lebih efektif, manakah yang lebih
tepat untuk dijadikan atau dijadikan ya, yang menjadi landasan kehidupan negara kita, bentuk negara kita. Lalu selanjutnya, apakah ada bentuk negara lainnya yang lebih perfect, yang lebih sempurna sehingga tidak ada kelemahan, atau paling tidak kelemahan itu sangat minim jika dibandingkan dengan kelebihan-kelebihan. Di situ akan kita kupas tuntas. Jadi ada 7 bab yang akan kita bahas selama 1 tahun ini. Jadi seperti yang saya katakan, persiapkan diri kita, terutama Mas dan Mbak sekalian yang ada di sini. Saya tidak tahu, sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan tenaga pendidik yang lama tidak mengajar lagi di kelas ini? Oh, nggak tahu ya Mas ya. Oke, baik. Nanti saya akan tanyakan ke akademik apa yang menyebabkan kantor sebelumnya tidak mau mengajar lagi. Apakah memang tidak ada waktu atau bagaimana? Baik, jadi ada 7 bab, jadi sudah saya jelaskan paling tidak dasar-dasarnya. Dan malam ini kita akan masuk ke materi bab 1, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi sebelum kita mulai, saya akan mengambil waktu 10 menit ya, atau sekitar kurang dari 10 menit. Saya mau minum dulu, istirahat sebentar, dan sekaligus ingin mencoba file yang tadi yang saya kirimkan, kenapa tidak bisa. Jadi kita pastikan kurang dari 10 menit. Jadi saya izin dulu, dan Mbak dan Mas kalian boleh juga minum atau apapun yang sedang dilakukan di sana, dan saya akan kembali lagi. Jadi tetap stay di grup kita, di kelas kita ya. Baik, pada akhirnya selesai juga. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Mbak dan Mas sekalian sudah sabar menunggu dan sudah mau menyediakan waktunya. Baik, kita langsung saja masuk kepada materi kita yang pertama, itu adalah bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi saya akan mulai. Apakah yang dimaksud dengan perspektif? Ada yang tahu di sini definisi dari perspektif? Apakah itu perspektif? Apakah itu sejenis ungkapan perasaan, atau sejenis kata-kata hukum, ataukah itu adalah kata-kata biasa atau hanya kata-kata biasa? Apakah yang dimaksud dengan perspektif? Apakah itu termasuk dari cara pandang atau pola pikir, ataukah itu merupakan perspektif gitu? Tidak ada definisi dari perspektif, yaitu perspektif ya perspektif. Dan di sini karena tidak bisa bukunya saya upload, jadi saya akan upload nanti. Namun saya akan membacakan secara cepat, jelas, dan ringkas. Vonis 11 tahun bos kuali kecewakan buruh. Itu ada di halaman 1 dan halaman 2 buku teks. Jadi saya akan baca dan mohon disimak secara seksama, fokus ke saya dan suara saya pastinya. Saya akan mulai.
Vonis 11 tahun, Bos Kuali kecewakan buruh. Para buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang Raya atau ALTAR kecewa terhadap vonis 11 tahun yang dijatuhkan kepada YI, pemilik perusahaan Kuali terdakwa penyekapan dan perbudakan karyawannya. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menuntut YI dipenjara 13 tahun, denda 500 juta dan restitusi 17 miliar rupiah. Sebenarnya kita sudah kecewa sejak proses sidang JPU atau Jaksa Penuntut Umum. YI sudah melanggar hukum berlapis sehingga hukuman minimal di atas 15 tahun, kata Presidium ALTAR, Aliansi Rakyat Tangerang Rakyat, kepada kompas.com. Menurut Presidium ALTAR, hakim sudah mengatakan YI terbukti melakukan penyekapan, perbudakan dan membayar upah di bawah standar sehingga pemilik perusahaan Kuali tersebut harus divonis lebih tinggi dari tuntutan JPU. Menindaklanjuti keputusan hakim, pihaknya bersama para buruh lainnya akan melakukan koordinasi dengan Kontras dan Peradi yang selama ini sudah ikut mengawasi proses peradilan YI terkait biaya restitusi sebesar 17 miliar rupiah yang ditolak hakim. Koswara mengatakan pihaknya akan terus berjuang agar buruh Indonesia, para buruh yang menjadi korban perbudakan, bisa mendapatkan biaya ganti rugi tersebut. Kita akan terus kawal proses hukum ini sampai selesai. YI akan mengajukan banding jika kita akan terus pantau. Jadi kita akan terus pantau dan lihat perkembangan kasus ini, ujarnya. Diberitakan sebelumnya, YI diadili karena melakukan penyekapan, perbudakan, perdagangan manusia, dan eksploitasi terhadap karyawan di Kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepadan Timur, Kabupaten Tangerang. Bos Kuali ini dihukum 11 tahun penjara, denda 500 juta dengan subsidi 3 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Tangerang pada Selasa. Nah, apa ini? Ini Bos Kuali yang buruhnya nggak digaji itu kah? Sepertinya kalau misalnya benar yang dikatakan Mas Priyono, sepertinya iya benar ya. Jadi Mas Priyono ini tahu bahwa itu merupakan kejadiannya atau bagaimana? Mas juga ada di sana saat itu. Iya. Oh, ini tahun 2012 ya, tapi beritanya yang saya baca ini tahun 2014. Ya, lalu yang menjadi pertanyaannya, apa pendapat dan pertanyaan kalian yang berkaitan dengan wacana di atas? Jadi apa? Singkat, padat dan jelas, saya ingin memastikan bahwa setiap siswa yang ada di sini mendengarkan, peserta didik di sini ada yang mendengarkan. Jadi bagaimana pendapat Mas dan Mbak sekalian mengenai kasus terkait Bos Kuali yang kecewakan buruh, dalam hal ini YI sebagai terdakwa. Ini sangat berkaitan dengan topik kita malam hari ini tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Apakah ini merupakan salah satu bentuk contoh dari kasus pelanggaran hak asasi manusia? Yes, kata Mas Priyono. Ini mbak-mbak lain, Mbak Nuriani bilang yes. Apakah termasuk adil? Ya, Mbak Mila.
Apakah ini termasuk yang adil ketika apa yang diinginkan dari Altar ya, Aliansi Rakyat Tangerang Raya, kecewa terhadap vonis oleh JPU yang mengatakan bahwa 11 tahun dan denda 500 juta yang seharusnya 17 miliar dan 13 tahun di penjara. Apakah kita berhak untuk mengatakan itu kepada JPU, Jaksa Penuntut Umum? Ya, kata Mas Priyono, kurang adil menurut saya. Soalnya karyawannya itu disekap, tidak boleh keluar, cuma dikasih makan 2 kali sehari. Baik, lalu bagaimana keadilan yang Mas inginkan? Ya, kata Mas Priyono, selain dipidana juga harus didenda dan hak-hak karyawan dipenuhi. Gajinya itu kalau nggak salah cuma 30.000 sehari, bekerja 12 jam kejam ya. Jadi wajar saja Altar ini menuntut bahwa Y ini harus dipenjara selama 13 tahun dan denda 17 miliar ya. Ya, di sini dikatakan terbukti melakukan penyekapan, perbudakan, membayar upah di bawah standar. Benar. Kata Mbak Nuryani itu di backing, eh saya kurang mengerti. Justru itu Mbak, kita akan mulai dari pelajaran PKN. Kita tidak harus menjadi ahli hukum untuk mengerti hukum, tapi yang pasti kita harus lebih aware ya, lebih peka ya, lebih sensitif tentang hal-hal seperti ini karena kita juga termasuk warga negara. Ya, jadi Mas Priyono katanya itu di backing sama oknum polisi. Lagi-lagi ada saja oknum-oknum yang berkuasa yang harusnya menegakkan keadilan dan menjadi figur dan contoh yang layak bagi masyarakat, malah menjadi salah satu figur, betul juga figur, tetapi eh, saya katakan sampahnya masyarakat ya. Oh, jadi Mas Priyono dulu mengikuti kasus ini. Lalu apa yang Mas lakukan pada saat itu? Gitu. Mas ini tinggal di ini ya, di Tangerang juga, di tempat lokasi kejadian. Ya, sama-sama Mbak Nuryani.
Oh, berarti Mas ini juga termasuk ikut solidaritas buruh ya. Itu sangat bagus, Mas. Saya juga sangat setuju. Sama seperti yang dikatakan oleh para pemikir bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki dua peran, yaitu sebagai pribadi dan sebagai sosialis. Jadi manusia itu tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan salah satu bentuknya itu adalah berorganisasi. Dan salah satu contoh konkretnya itu adalah Mas ya, solidaritas buruh ya. Jadi Mas ini juga mempunyai jiwa-jiwa sosial gitu. Jadi bagi kawan-kawan yang lainnya, tidak peduli itu pria atau wanita, organisasi itu penting, komunitas itu penting. Jadi kita punya rasa senasib dan sepenanggungan, dan juga melaksanakan apa yang sudah menjadi landasan hukum negara kita gitu, peraturan Indonesia gitu, bahwa sila keberapa yang menuntut adanya sosial. Persatuan Indonesia itu kan berbicara tentang kesatuan, berbicara tentang organisasi, tidak hanya berbicara antara hubungan kita dengan Tuhan, namun kita berbicara juga tentang kesatuan. Ya, kedua juga bisa ya, kemanusiaan ya, yang adil dan beradab. Baik, selanjutnya, dulu anggotanya KPSI ya, KPSI di bagian Jateng. Untuk berapa periode, Mas? Sampai 2013. Dari tahun KPSI yang Mas maksud ini Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia atau ada lain? Karena menurut informasi yang saya baca itu skizofrenia. KSPSI ya. Oh, KSPSI. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Oh ya, ini organisasi sosial ya. Ini isu terakhir itu tentang ini BPJS kalau saya tidak salah. Baik, saya lanjutkan materi kita. Jadi benar ya, seperti jawaban-jawaban dari, ya benar, skizofrenia itu gangguan jiwa, Mbak. Jadi saya pikir tadi itu saya salah baca. Ternyata KSPSI bukan KPSI. Baik, jadi pendapat-pendapat dari Mbak dan Mas kalian itu benar ya, tidak setuju, kurang ini ya, kurang adil gitu. Lalu kita masuk kepada substansi
substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, ras, maupun golongan. Benar ya? Pancasila dikatakan merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila juga sebenarnya sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Ini sangat sangat idealis. Lalu bagaimana Pancasila menjamin hak asasi manusia? Itu pertanyaan penting. Bagaimana Pancasila menjamin hak asasi manusia? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, nilai praktis, dan nilai praktis praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia sebagaimana yang akan dipaparkan. Namun sebelumnya saya akan memberitahu apa itu definisi dari nilai dasar atau ideal, instrumental, dan praksis. Jadi nilai dasar atau ideal adalah nilai yang berasal dari nilai budaya bangsa Indonesia yang bersifat abstrak dan umum, relatif tidak berubah, namun maknanya selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sedangkan nilai instrumental yaitu penjabaran dari nilai-nilai dasar yang berbentuk norma sosial, norma hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945. Dan nilai praksis adalah nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari yang menandakan apakah nilai dasar atau nilai instrumental masih hidup di tengah masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh nilai praksis seperti saling menghormati. Baik, kembali lagi ke nilai dasar atau ideal, juga disebut sebagai nilai yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungan, jadi akan saya jelaskan, hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila ini sebenarnya dapat dijabarkan seperti ini. Yang pertama itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana hubungan antara ini dengan hak asasi manusia? Jadi di dalam sila pertama ini dijelaskan bahwa Pancasila menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Itu merupakan salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh, bukan diberikan sebenarnya, salah satu bentuk jaminan yang telah terwujud di dalam Pancasila. Ya, toleransi, saling menghormati, saling menghargai, kebebasan melaksanakan ibadah, dan memeluk agama. Ini merupakan nilai pertama dari sila Pancasila. Lalu yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama.
dalam hukum serta memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang sama, ya, kewajiban-kewajiban dan hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Aku lebih bagaimana ya? Saya lebih menekankan di sini jaminan hukum, ya, karena ini berbicara tentang kemanusiaan. Ini tidak berbicara manusia dengan Tuhan, tetapi ini berbicara antara manusia dengan manusia. Seperti saya katakan di awal, bahwa kita tidak hanya mempelajari negara dan warga negara, tapi kita juga mempelajari hubungan negara dengan negara, hubungan pemerintah dengan pemerintah, dan hubungan warga negara atau masyarakat dengan masyarakat. Baik. Selanjutnya, Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur-unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dengan semangat persaudaraan. Ini sangat dalam kata-kata ini sebenarnya, karena jika kita kembali mengingat bahwa kita sebagai insan, sebagai pribadi, kita juga harus tidak melupakan bahwa kita adalah makhluk sosial. Apalagi berbicara tentang negara, kita harus lebih mengedepankan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi, atau lebih tepatnya mendepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan-golongan tertentu. Contoh tadi kita kembalikan kepada kasus YI, ya, kasus YI atau kasusnya ini yang di Tangerang tadi, bos kuali yang buruhnya nggak digaji, dalah disiksa, sudah tidak digaji disiksa lagi. Dan lebih anehnya, sama-sama itu juga orang Indonesia, ya, Yuki Irawan. Oh, itu namanya. Saya pikir itu cuma karena ini buku, ya Mas. Jadi kita tidak mau, ini juga buku, tidak mau malah memberi kesan yang buruk gitu kalau misalnya dikasih tahu namanya secara lengkap. Jadi hanya inisial namanya saja. Nah, inilah harus ditekankan kepada setiap anak-anak bangsa, termasuk kita, ya. Saya katakan anak-anak bangsa karena kita merupakan anak-anak bangsa gitu, anak-anak Indonesia, walaupun kita sudah berumur gitu, ya kan, ya seperti saya lah gitu. Tapi saya juga nggak apa-apa dipanggil anak-anak gitu, in case as Indonesian, ya, sebagai orang Indonesia dalam kasus ini. Jadi selanjutnya bagaimana dengan sila keempat dan hubungannya dengan hak asasi manusia? Jadi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan masyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan paksaan ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Sekali lagi, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah, berkumpul, bermufakat, memutuskan, yang dilakukan tanpa adanya pressure, tekanan, paksaan, intervensi,
yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Jadi itu harus berdasarkan keinginan. Lalu selanjutnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Ini merupakan salah satu bentuk dari hubungan antara negara, antara Pancasila dengan hak asasi manusia. Baik, saya minta waktunya kurang dari 10 menit ya. Saya ingin istirahat sejenak, merehatkan suara saya. Seperti biasa, saya akan juga mengindahkan ke Mas dan Mbak sekalian untuk mengambil posisi setelah sejenak ya.
Baik, terima kasih sudah mau menyediakan waktu untuk istirahat. Kembali lagi kita masuk ke dalam materi kita. Ya, sekarang kita masuk ke dalam info kewarganegaraan. Ini bukan sekelas info, namun info yang sangat berguna. Oh, baik, saya baca dulu pesannya. Mbak Nuriani, kalah sampai jam berapa, Pak? Mas Priyono, 90 menit. Ya, 90 menit ya, Mbak. Saya tidak tahu berapa menit lagi, tapi yang pasti saya sudah otomatiskan ke kelas kita bahwa 1 jam 30 menit. Nanti ada pemberitahuan kapan kita akan selesai. Karena tadi saya sempat telat, jadi kemungkinan agak sedikit lebih lama. Apa adakah kelas lain selain kelas ini untuk malam ini? Oh, tidak ada. Baik. Kalau begitu kita bisa lebih luas lagi membahas materi kita dan lebih dalam. Sangat berguna. Jadi di sini kita akan membahas tentang saya punya ide yang bagus ini. Karena minggu lalu, hari pertemuan pertama itu lebih tepatnya tanggal 7, itu karena sebenarnya ada masalah informasi yang tidak akurat. Seharusnya saya memang jadwal yang saya terima itu tanggal 7 hari Selasa gitu kan. Ternyata tanggal 7 itu adalah hari Senin. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan 1 jam lagi untuk mengganti mata pelajaran yang tidak ada pada hari ini? Jadi saya juga memiliki utang 1 pertemuan lagi. Karena saya juga merasa tidak enak kalau misalnya saya memiliki utang 2 pertemuan tepatnya pada tanggal 7 begitu. Karena saya sudah menandai, sudah memberi tanda bahwa ini tanggal 7 hari Selasa, bukan hari Senin. Namun ternyata tanggal 7 itu hari Senin, bukan hari Selasa. Ya, Mbak. Oke. Mas Priyono bilang ikut. Kalau misalnya ikut, jadi kita tambahi 1 jam mata pelajaran. Jadi kita akan selesai pada pukul berapa ini? Harusnya tadi jam berapa ya kita mulai? Harusnya tadi jam pertama itu sejarah kan? Ya, saya bertanya harusnya. Iya benar, harusnya tadi jam pertama itu sejarah kan? Iya Mbak, iya Mas. Nah, berarti kita lanjut saja sampai pukul 11.45. Ya, lumayan. Daripada saya ada utang, saya juga merasa tidak enak nih. Dan ini hari yang tepat daripada saya katakan hari Minggu, kan Mas dan Mbak sekalian ingin liburan gitu di hari akhir pekan ya kan. Ya lumayan lah mengisi waktu kosong malam mingguan gitu. Malam mingguan dengan pelajaran PKN dengan saya sebagai tentornya gitu ya. Daripada teleponan, ya udahlah malam ini ya dengar suara saya dulu lah gitu ya. Ya, kita harus mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu, Mbak. Jadi kemana nih arah yang lebih tepat? Saya pun nggak ada kerjaan habis ini, bagusan saya lanjuti saja kan begitu. Ya hitung-hitung belajar di malam minggu gitu.
kita sama tahu lah ya. Oke, ya benar tuh Mas. Lanjut. Ya, mari lanjut Mbak. Kita bahas tentang info kewarganegaraan. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama disebut sebagai hakiki. Hakiki di sini artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang ada sejak lahir. Hakiki ya, sudah pada hakikatnya ya. Sudah kepada basicnya, sudah kepada in the beginning gitu, sudah pada awalnya gitu. Jadi tidak ada yang bisa menentangnya gitu, sudah apa ya, bisa saya katakan dengan bahasa yang lebih dinamis dan dapat dimengerti secara kompleks. Ya itu seperti ya sudah pada dasarnya. Wah, mendarah daging kata Mbak Rini. Ngeri nih bahasanya nih. Bahasa-bahasa anak sejarah ini nih biasanya nih. Darah daging. Asal jangan darah ayam sudah ya Mbak. Ya, sudah mendarah daging, sudah ada sejak awal. Sudah ihwal dia gitu ya, sudah awal gitu. Apa tuh? Saya sambil makan kalau begitu maksudnya. Maksudnya apa nih Mbak? Lagi makan? Ya tidak apa-apa, lanjut saja Mbak. Saya mengerti. Yang kedua dikatakan universal. Artinya hak asasi manusia yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender atau perbedaan lainnya. Perbedaan dimaksud di sini adalah perbedaan sosialnya. Jadi dia menyeluruh. Wah, Mas Priyono ini ya sangat lihai untuk membuat mata saya kebling-blingar ya. Sambil ngemil kata Mas ini. Dimulai dari kelas juga tuh. Ya nggak apa-apa lah Mbak ya. Kelasnya ditambah waktu 1 jam. Lebih tepatnya 1 jam pelajaran ya. Bukan 1 jam 65 menit. 60 menit. Mbak Mila, ya silakan Mbak, saya tidak bisa paksa, namun tolong di ini ya kepada pengurus kelas buat siapa yang izin gitu. Tadi masuk kelas terus izinnya pukul berapa gitu. Jadi saya bisa tahu. Oh, besok mau puasa. Ya udah nggak apa-apa Mbak. Semangat ya. Baik, lanjut ya. Saya tidak ingin membuang-buang waktu. Jadi artinya universal di sini adalah hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status. Universal ya, universe gitu ya, uni, menyeluruh gitu ya. Kalau tadi hakiki itu sudah menjadi dasarnya bahwa HAM itu adalah hak semua umat. Universal ini berlaku dia untuk seluruh orang gitu, tanpa memandang status, perbedaan agama, perbedaan warna kulit, perbedaan garis keturunan, perbedaan darah, perbedaan bentuk hidung, perbedaan besar bola matanya, perbedaan warna mata, perbedaan gaya rambut, perbedaan tingginya, perbedaan besarnya badannya, perbedaan seberapa lihai berbicara, perbedaan kemampuan bahasanya, perbedaan bahasa itu sendiri, dan banyak lagi. Jadi universal. Lalu dikatakan juga HAM itu tidak dapat dicabut. Artinya HAM tidak dapat dicabut dan diserahkan kepada pihak lain. Ya benar ya, karena sudah dikatakan di awal itu hakiki, sudah menjadi dasarnya. Jadi memang nggak bisa, ini saya pinjamkan hak saya sama kamu gitu. Bagaimana ceritanya? Memang itu handphone. Atau misalnya bisa nggak saya pinjam hak kamu gitu? Mana mungkin ya. Itu seperti apa? Barang gitu ya. Tidak. Ini sudah ada seperti yang dikatakan tadi oleh Mbak Rini, mendarah daging. Lalu yang keempat, ketawa Mbak Nuriani ya.
Lalu yang keempat itu tidak dapat dibagi. Sudah saya katakan tadi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil? Hak sipil itu ya hak-hak yang berhubungan dengan kehidupan di masyarakat. Hak-hak politik ya hak-hak yang berhubungan tentang kebebasan memilih atau dipilih. Hak ekonomi yaitu berbicara tentang bagaimana kita mencari pendapat dan membayar pajak. Hak sosial, bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lainnya. Hak budaya, berbicara tentang culture, tentang kebiasaan, behavior, habit, dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk info yang sangat bermanfaat ya bagi kita. Lanjut. Hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Ingat tadi apa pengertian dari instrumental? Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Penjabaran, jadi dijabarkan dia. Jabar, dijelaskan dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman melaksanakan kelima sila Pancasila. Jadi, perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional. Ya, lalu mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Lalu dikatakan juga hak-hak asasi manusia juga dijamin. Maaf, ini mana nih tadi? Saya sepertinya harus kembali ke slide di awal. Ya. Ini ya. Ini mana ya kasus-kasus? Oh, ini sudah di bagian B. Oh, jadi saya dituntut untuk menjelaskan secara lebih spesifik. Baik, saya kembali ke nilai instrumental tadi ya. Jadi hak asasi manusia juga dijamin oleh nilai instrumentalnya. Apa tadi instrumental? Saya lebih tekankan khusus dibandingkan dengan nilai dasar, karena dia merupakan penjabaran atau penjelasan dari nilai-nilai dasar Pancasila. Hak asasi manusia juga dapat dijamin oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan Pancasila, apa nih? Baik, silakan Mas Priyono mau bertanya apa? Nah, itu dia. Ini yang pertanyaan yang pernah saya tanya kepada dosen saya sebelumnya di Indonesia. Jadi kepada profesor saya sebelumnya, sistem politik Indonesia dan ilmu politik. Kenapa? Kan kita tadi kan bicara tentang sila keempat ya, mufakat ya. Lalu kita sekarang menggunakan azas voting itu, suara. Jadi
Politik ini sebenarnya sangat dinamis, sangat kompleks, tapi juga sangat mengasyikkan. Perhatikan kata-kata saya. Dinamis, kompleks, tapi mengasyikkan. Jadi sebenarnya dalam politik ini yang tadinya pure gitu ya, yang tadinya murni itu ketika sudah masuk kepentingan-kepentingan beberapa golongan, terjadilah namanya perbedaan goal, visi dan misi dari kelompok tertentu. Jawaban yang saya dapat saat itu adalah ketika kesepakatan tadi mufakat itu kan pada umumnya itu adalah keputusan dari semua saran ditampung dan dicari yang terbaik supaya dimufakatkan. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan dan juga semua merasa beruntung. Jadi 100% based on the people. Jadi 100% itu berdasarkan masyarakat, gitu kan? Nah, hanya saja tantangan terberat dari bangsa Indonesia ini adalah perbedaan perspektifnya, perbedaan pandangannya. Jadi kita menggunakan namanya, saya tidak akan bisa mengatakan ini solusi kedua, namun ada namanya hal yang bersifat normatif gitu, yang sudah terbiasa. Kalau tidak bisa mufakat, ya mau nggak mau kita harus voting gitu, yang pada akhirnya ada majority dan ada minority gitu kan, ada suara mayoritas, ada suara minoritas. Itu bertentangan dengan sila Pancasila. Saya tidak bisa bilang itu secara frontal bertentangan gitu, namun lebih ke arah itu seperti membelakangi tujuan utama dari sila keempat. Nah itu dia, membelakanginya. Jadi lebih mendominasinya ke votingnya daripada mufakat gitu. Bukan bukan ke arah ke menentang gitu atau bertentangan gitu. Karena kalau bertentangan itu sudah berarti 100% melanggar mufakat. Nah, voting ini tadi kan juga berdasarkan demokrasi sebenarnya. Jadi gini, kita harus samakan perspektif dulu, Mas. Mufakat ini juga demokrasi gitu. Mufakat ini demokrasi karena dalam mufakat ini kita menerima setiap saran, setiap masukan, setiap namanya tantangan, setiap namanya keluh kesah, curhat, kegalauan. Nah, itulah dia semua termasuk di situ. Nah, ciri-ciri negara demokrasi itu mendengarkan gitu. Dia nggak otoriter gitu. Itu bahasa singkatnya. Dia nggak otoriter, otoritatif gitu ya. Tidak mendoktrin, tapi dia mendengarkan, mengajak, lalu ya dia memutuskan secara bersama-sama dalam waktu dan tempo yang sebagaimana seharusnya diputuskan gitu. Dan demokrasi itu adalah sistemnya gitu kan. Indonesia ini kan sistemnya kan demokrasi gitu. Demokrasi kerakyatan gitu kan. Jadi ya sama juga, voting juga demokrasi gitu. Bedanya voting dengan mufakat itu tadi perbedaannya. Voting pasti ada namanya mayoritas dan minoritas. Mufakat tidak ada namanya mayoritas dan minoritas. Nah, itu perbedaan the way-nya, caranya gitu. Tapi apakah ini demokrasi dua-duanya? Iya, demokrasi nih dua-duanya nih. Nah,
Iya, benar sekali. Itu dia, Mas. Terima kasih ya, Mas, sudah mengingatkan saya dengan pertanyaan saya yang dulu yang pernah ada. Yes, sih. Iya, benar. Voting itu ya minoritas semakin tenggelam gitu. Mbak Nuriani jangan salah dengar ya. Pertanyaan dulu yang pernah ada. Oke? Ya benar. Voting minoritas semakin tenggelam dan efek dari voting itu adalah ya kalau dia betul-betul profesional ya ya udah tenggang rasa aja gitu ya kan, tenggang rasa udahlah gitu, ya sudah kalah gitu kan, kita ikutilah suara mayoritas gitu, legowo namanya. Nah, legowo, lebih bijak, lebih dewasa. Namun kan tidak semua juga manusia yang seperti itu kan gitu, sometimes ya ada juga rasa kecewa. Nah, rasa kecewa itu yang hadir, dan kalau misalnya rasa kecewa ini terus timbul dengan hasil yang tidak memuaskan, keputusan yang tidak memuaskan, pada akhirnya itulah namanya kontra. Kontra itu ya bersih tenggang gitu, jadi dia berselisih gitu. Ya ada rasa sakit hati, tidak adanya rasa sepenanggungan, yang ada namanya rasa persaingan. Makanya lebih diprioritaskan di Indonesia itu sebaiknya itu mufakat gitu daripada voting. Namun sulit. Coba saya tanya kembali kepada tiga peserta yang hadir pada malam hari ini. Pada akhirnya inilah kaum-kaum yang terpilih ya. Kaum-kaum terpilih. Maksudnya yang pertama, eh, bisa tidak kita melaksanakan pemilihan presiden secara mufakat? Itu dulu pertanyaan saya. Yang simple. Saya sebut dia sebagai aklamasi. Hmm, hmm. Hebat Mas Priyono ini. Tahu sejarah dia. Wah, mantap nih. Ini kayaknya nggak salah pilih memang. Udah bisa lah Mas jadi ini, calon ini, perwakilan rakyat di masa depan. Wah, aktivis partai toh. Masih jadi partisipannya nggak Mas? Atau sudah keluar? Hmm. Oh, tapi vakum. Iya benar, di Taiwan. Sudah sampai di posisi apa Mas di sana? Oh, dulunya sekretaris, pimpinan anak cabang ya, PAC. Wah, masih hidup partainya sekarang Mas? Wah, terbesar. Kira-kira apa ya? Mbak Nuryani, saya belum pernah mengikuti pemilihan presiden walau saya WNI katanya. WNI? Ya, walaupun memang di peraturan Indonesia tidak diwajibkan untuk memilih presiden, alangkah lebih baiknya mulai saat ini saya sarankan mbak-mbak dan kita semua ikut berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Karena itu lebih ini sayang gitu. Kita sudah memiliki hak, namun kita tidak menggunakannya dengan hmm, baik gitu ya.
Jadi terutama kita-kita yang dari sini yang sudah mempelajari PPKN ya lebih ini ya. Apa tuh Mbak Lasa? Lasa KTP aja nggak punya. Apa itu Lasa? Hmm. Aku nggak punya KTP Mbak. Kayak Pak Chandra kata Mas Priyono ya. Ya nanti kalau balik di inilah Mbak diaktifkan kartu tanda penduduknya. Lalu kedepannya bisa ini ya ikut pemilihan. Baik, itu tadi pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya apresiasi kepada Mas Priyono ya sebagai orang yang berpengalaman juga di bidang politik dan sudah dikaderisasi di salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Dan selanjutnya ya kita doakanlah ya supaya menjadi perwakilan yang kompeten, yang mempunyai akhlak yang tinggi dan sekaligus juga memiliki orientasi kerja yang layak dan qualified. Nah, sampai mana saya bahas tadi? Saya kesasar. Oke, sebentar ya. Oh ya, ini dia. Nilai instrumental di bagian kedua. Jadi, peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi ya diantaranya seperti di Undang-Undang RI 1945 di pasal 28A sampai 28J, bisa nanti dilihat di buku perundang-undangan versi e-book ataupun dapat dicari di toko-toko Indonesia yang terdekat ya. Lalu ada ketetapan MPR di sana ya, nomor 14, nomor 17 tahun 98. Lalu ada ketetapan dalam undang-undang organik ya, organik itu berarti organ ya. Ya undang-undang ini saya pikir lebih baik dibaca secara apa nih Mbak Nurian. Oh begitu ya, nggak apa-apa Mbak, nanti tolong di ini ya dicatatkan ke saya jadi saya tahu siapa yang pamit pukul berapa, izin pukul berapa, yang tidak hadir. Yang bikin saja yang hadir dan yang izin tapi sudah hadir pukul berapa itu. Jadi saya bisa lebih fair ngasih apa nanti penilaian lebih objektif ya, diusahakan. Lalu juga ada nanti namanya, oh sudah ya, tadi saya sudah lihat inboxnya, cuman yang saya lihat hanya kehadirannya dan saya tidak ada lihat ininya Mbak, yang izin siapa gitu, siapa-siapa aja, terus yang hadir siapa-siapa aja. Saya lihat yang hadir tapi saya tidak ada lihat yang izinnya pukul berapa, dari pukul berapa gitu. Mbak ini kan namanya kan Nuriani kan di grup, Mbak yang sekretarisnya ya. Tolong ya Mbak, makasih duluan. Oh, ini yang membuat saya mengingat kembali tadi ketika Mas Priyono mengatakan PAC. Terutama kepada perempuan nih. Ini perempuan juga harus di encourage, bukan di push, encourage, didorong gitu. Bukan ditolak tapi didorong untuk ikut serta dalam dunia politik.
Ya, itu kan kata Mas Priyono benar katanya. Kenapa Mas setuju gitu? Wah, hafal ya Mas ini ya. Salut saya. Mengingat isi undang-undangnya secara umum 30% benar. Jadi MPR kita itu menyediakan 30% kuota perempuan. Perempuan. Namun yang terjadi malah setelah dibuat peraturan seperti itu decrease yang terjadi, pengurangan gitu. Pengurangan jumlah kuota perempuan di kursi MPR. Itu yang jadi pertanyaan. Peraturan dibuat tapi jumlah perempuannya berkurang gitu. Peran wanita di kursi MPR itu berkurang. Namun itu juga perlu dipertimbangkan saya pikir. Berarti MPR ini yang dari wanitanya itu sadar gitu bahwa yang memiliki rasa kesadaran yang tinggi bahwa oke lah kita tidak ini tidak tidak qualified gitu misalnya. Ya, namun juga harus percaya diri juga, confident bahwa kalau bisa kenapa tidak maju gitu. Harusnya maju gitu kan. Ya benar itu Mbak Nuryani. Jadi generasi wanita itu diperlukan gitu. Apalagi ini kalau misalnya berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi ini wanita lebih tahu daripada pria sebenarnya. Saya tidak tahu ya, tapi menurut saya wanita itu lebih tahu. Contoh konkretnya urusan rumah tangga, belanjanya apa, makannya apa, masaknya apa hari ini, dengan uang segini cukup atau tidak. Itu harusnya wanita juga ada di kursi MPR. Jadi ketika kebutuhan-kebutuhan negara itu diketahui, jadi wanita juga paling tidak oke, kebutuhan negara kita apa, apakah ini berguna atau tidak. Sama juga kehidupan bernegara ini. Jadi ketika kita ingin memutuskan segala sesuatu, apakah itu berguna atau tidak. Jadi apakah itu bermanfaat atau tidak. Nah, itu salah satu contohnya dengan bahasa yang simpel ya. Bukan maksud saya mengajar yang tidak benar gitu, tapi bahasa simpelnya seperti itu. Dan juga ketika kasus-kasus pelecehan eh, seksual, kekerasan anak, penjualan wanita, itu sangat diperlukan peran wanita di situ. Karena kalau bagaimana ya, sulit eh, ketika bukan bagiannya pria harus pria yang melakukannya. Nah, itulah ceritanya. Bukan bagian prianya gitu, tapi kita harus ada namanya uh, sensitive things, hal-hal yang sensitif, hal-hal yang lebih emosional gitu, yang harus memang sometimes digunakan untuk membuat suatu keputusan gitu. Walaupun sebenarnya saya lebih ke rasional ya, lebih logik gitu ya. Ya semua harus menggunakan logika, nih benar atau enggak nih gitu kan, daripada mengedepankan rasa gitu. Walaupun ya sometimes rasa itu agak-agak terluka, tapi karena lebih rasional ya rasional aja gitu. Nah itu juga tuh. Jadi di kursi perwakilan itu harus digunakan itu di pemerintahan kita. Jadi wanita-wanita itu harus disokong gitu. Dan ketika wanita disokong, didorong, ya wanitanya jangan malu gitu. Masih banyak pria gitu, kami tidak ingin melangkahi pria. Agak inilah kita lebih open minded gitu, lebih terbuka gitu. Namun jangan lupa hakikat kita di mana. Kita memiliki peran yang berbeda gitu dalam hal hakikat kita sebagai insan. Saya berbicara tentang fisik ya. Hakikat kita sebagai wanita, hakikat kita sebagai pria gitu. Tapi peran kita di lingkungan sosial itu sama gitu. Jadi jangan melupakan hakikat kita juga, yang hakiki kita itu sebagai apa gitu. Dasar kita itu ya sebagai pria di mana, sebagai wanita di mana. Ketika berbicara tentang hakikatnya, tapi ketika berbicara tentang sosialnya, lingkungan sosial, peran kita di lingkungan sosial seperti apa, lingkungan masyarakat itu ya itu lain hal gitu. Jadi tidak ada yang dilanggar dalam hal ini. Nah, ini salah satu hal yang membuat saya teringat aja tentang gender bias ya. Eh, Bias gitu ya. Nah, itu tadi benar tuh Mbak Nuryani.
karena banyak kasus perdagangan manusia, terutama wanita, human trafficking. Jadi wanita itu dibutuhkan gitu. Benar, wanita juga manusia. Jadi kita harus lebih moderat gitu ya. Tapi ingat, jangan lupakan hakikat kita sebagai insannya, manusia gitu. Nah, saya pikir cukup fair ya. Mana tahu bisa-bisa jadi Mbak Nuryani di masa depan bisa menjadi salah satu eh, figur yang layak untuk dicontoh, wanita bertangan baja. Wow, bukan wanita yang kuat gitu ya. Baik, sekarang sudah pukul 11.41. Saya pikir untuk malam ini kita sudahi, dan jika ada pertanyaan silakan ditanya. Masih ada waktu 4 menit lagi. Atau ada unek-unek yang ingin disampaikan atau bagaimana? Ya, kata Mas Priyono cukup. Apaan tuh, Mbak? Itu suatu joke atau sesuatu apa tuh? Seperti orang Malang mantan TKW menjadi penasihat Obama, katanya. Benaran itu ya, Mbak? Sepertinya saya ini harus sering-sering baca koran versi Indonesia ya. Wah, up to date ya. Hebat juga. Sangat-sangat. Itu bukan laki, tapi itu merupakan perjuangan dan itu sangat pantas ya. Itu jadi motivasi juga bagi kita yang ada di sini nih. Mantan TKW jadi penasihat Obama. Oh, namanya Imam Maitul Maisaroh. Menjadi anggota Dewan Penasihat Gedung Putih alias penasihat Barack Obama. Oh, dia korban human trafficking. Oh, dia bahas khusus tentang buruh ya. Nah, itu. Ini bukan suatu kebetulan nih Mbak Ima ini jadi mantannya. Mantan TKW lalu menjadi anggota ya, penasehat, anggota Dewan Penasihat Gedung Putih. Oh, pidatonya di WHO ya. Oh, orang Malang, Pagelaran, Jawa Timur. Wah. Oh, yang ILO ya. Baik, informasi yang sangat berguna sekali untuk pelajaran kita malam hari ini yang berkaitan tentang hak asasi manusia, human trafficking, berbicara tentang politik, berbicara tentang negara, berbicara tentang mantan TKW ya, yang ditutup ya. Penutupan pembicaraan kita tentang mantan TKW yang bekerja sebagai anggota Dewan Penasihat Barack Obama. Semoga apa yang kita pelajari sangat dapat berguna
dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tidak bisa 100%, paling tidak bisa kita lakukan apa yang bisa kita lakukan pada materi pelajaran malam hari ini. Dan semoga juga pertemuan selanjutnya kita lebih memahami materi kita dan juga sinyal dalam kondisi yang baik seperti malam ini, dan akan menjadi lebih baik pada malam-malam selanjutnya. Dan terima kasih atas kehadiran dari para peserta didik pada malam hari ini, tanggal 10 bulan September pukul 11.45. Jadi kita akhiri kelas kita, dan selamat melanjutkan aktivitasnya dimanapun Mbak dan Mas berada, dan sampai jumpa. Selamat malam dan terima kasih kembali.